Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Dayat, NIM 119130174 dari program studi Teknik Elektro, mata kuliah Pengolahan Sinyal Digital kelas RC. Di sini kita akan membahas tentang filter IIR dan filter FIR, yang nantinya pada kedua filter ini kita akan mengaplikasikannya pada MATLAB. Kita akan mencoba pada MATLAB. Untuk filter FIR sendiri, filter FIR adalah salah satu tipe dari filter digital yang dipakai pada aplikasi Digital Signal Processing atau DSP. FIR ini merupakan kepanjangan dari Finite Impulse Response. Disebut respon impulsnya terbatas atau finite karena tidak ada feedback di dalam filter. Dari penggunaan filter FIR ini, keuntungannya antara lain adalah lebih stabil dan memiliki fase yang linear. Sedangkan kerugiannya dari filter FIR ini terkadang membutuhkan lebih banyak memori dan perhitungan untuk mencapai karakteristik respon filter yang diberikan, dan juga respon tertentu tidak mudah dilaksanakan untuk diimplementasikan dengan filter FIR ini. Selanjutnya yaitu keuntungan filter FIR ya. Keuntungan filter FIR dari filter FIR ini dari tadi yang sudah kita bahas, yaitu selalu stabil karena fungsi transfer tidak memiliki pole, dapat dirancang untuk memiliki fase linear, lebih mudah untuk diimplementasikan ke hardware, dan respon transient memiliki durasi yang terbatas atau finite tadi. Selanjutnya yaitu pada filter IIR. Filter IIR ini adalah salah satu tipe dari filter digital yang dipakai pada DSP. IIR merupakan kepanjangan dari Infinite Impulse Response, disebut respons impulsnya tak terbatas atau infinite karena adanya feedback di dalam filter. Keuntungan dari pemakaian filter IIR ini antara lain adalah membutuhkan koefisien yang lebih sedikit untuk respon frekuensi yang curam sehingga dapat mengurangi jumlah waktu komputasi. Selanjutnya filter IIR ini biasanya kita gunakan pada proses pemrosesan sinyal digital. IIR mengambil output sebagai feedback untuk diolah kembali dalam filter sehingga menghasilkan respon impuls yang tak terbatas. Maka dari itu filter ini disebut dengan filter IIR. Selanjutnya yaitu untuk jenisnya ya, di sini ada Butterworth, Chebyshev tipe 1, Chebyshev tipe 2 dan eliptik. Untuk jenis-jenis ini kita dapatkan pada sebelumnya, yaitu pada praktikum pengolahan sinyal digital. Yaitu yang terakhir tentang perbedaan filter FIR dengan gini nih, ada kesalahan. Filter FIR dengan filter IIR. Dari kedua filter tersebut perbedaannya dapat kita lihat pada tabel di sini. Pada filter IIR yaitu lebih efisien. Pada filter FIR kurang efisien. Pada filter IIR membutuhkan sedikit memori, daya yang digunakan tinggi, memiliki bentuk rangkaian analog, kurang stabil, delay sedikit. Dan pada filter FIR membutuhkan banyak memori, daya yang digunakan sedikit, tidak ada rangkaian analog, lebih stabil dan lebih banyak delay. Untuk pengimplementasian pada MATLAB sebelumnya sudah kita coba juga, yaitu dengan mendesain filter IIR. Bisa kita simak videonya pada video ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Dayat dengan NIM 119130174 dari SIP kelompok F5 Praktikum Pengolahan Sinyal Digital. Pada praktikum modul kelima ini kita akan mendesain filter IR pada MATLAB. Di sini saya akan menjelaskan percobaan ketiga, yaitu desain filter IR. Di sini kita sudah dapatkan filter frekuensi passeband 1600 Hz, frekuensi stopband 9600 dan passband ripple kurang dari 3 dB dan stopband attenuation minimal 60 dB. Lalu di sini kita akan merancang filter Butterworth menggunakan MATLAB. Jadi pada pembahasan implementasi filter IR dengan menggunakan MATLAB ini, di sini kita menggunakan frekuensi passbandnya 1600, frekuensi stopbandnya 9600, passband ripple kurang dari 3 dB dan stopband attenuationnya minimal 60 dB. Jadi di sini kita bebas memakai, yang penting untuk passband ripple-nya kurang dari 3, bisa 1, bisa 2, dan untuk stopband attenuation-nya minimal 60 desibel ya. Selanjutnya bisa lanjut Yaitu kita menggunakan perintah Butterworth untuk mencari nilai order dan frekuensi cutoff-nya. Lalu kita akan merancang filter. Lalu kita amati juga frekuensi dari filter yang dihasilkan. Langsung saja kita masuk ke MATLAB. Di sini kita dapatkan nilai WP 1600 bagi 16.000. 16.000 kita dapatkan dari frekuensi samplingnya. Dan untuk nilai WS 9600 dibagi 16.000. Dan untuk sintak ini kita dapatkan dari help center pada Matchbox pada bagian Butterworth dengan sintak. Selanjutnya itu tentang sintak yang tadi. Kita bisa mencari sintaknya pada bagian help center di bagian pada Matchbox ya, untuk bagian Butterworth-nya. Untuk sintak ini bisa kita masukkan untuk sintak ini ke dalam MATLAB. Butterworth, WP, WS, RP, dan RS. Dengan sintak ini langsung masukkan saja pada bagian ke MATLAB-nya. Lalu untuk nilai RP untuk RP dan RS-nya kita memakai 2 dan 65 karena pada modul kita diminta untuk bagian passband ripple-nya kurang dari 3 dB dan untuk stopband attenuation-nya minimal 60 dB. Jadi kita pakai 2 dan 65. Jika sudah, kita run saja. Dan di sini kita dapatkan nilai ordernya 4 dan frekuensi cutoff-nya. Lalu setelah itu kita akan mencari respon frekuensinya dengan perintah butter untuk nilai ordernya 4 dan frekuensi cutoff-nya 0,1330. Setelah itu kita run saja, dan di sini sudah kita dapatkan hasilnya, respon frekuensinya. Lalu kita lihat pada bagian help center. Untuk hasilnya kurang lebih sama, mungkin ada perbedaan sedikit karena pada bagian help center di situ menggunakan order 3 dan stop band 60. Jadi untuk hasil yang kita sudah cari tadi pada MATLAB, kita bandingkan atau kita sandingkan hasil respon frekuensinya. Tadi kurang lebih untuk hasilnya sendiri sama, sedikit perbedaan karena untuk nilai RS-nya kita pada MATLAB tadi kita gunakan pada sinyal di sini kita gunakan nilai RS-nya itu 2 dan untuk nilai RP-nya itu 65. Jadi pada help center ini kita di sini menggunakan 60 nilainya. Mungkin sekian saja pada percobaan ketiga ini. Terima kasih.
Nah, untuk pembahasan tentang filter IR dan filter IFIR ini, mungkin sekian saja pembahasannya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf jika adanya kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.